Kadang-kadang memang insight itu ternyata datang dari hal-hal yang remeh-temeh, kejadian sehari-hari. Jadi ceritanya pagi ini saya tuh lagi ngantar anak wusu. Sampai di taman, ngobrol-ngobrol dengan ada seorang kakek-kakek yang saya baru nyadar usianya itu 85 tahun. Tua banget ya, tapi masih terlihat sehat dan masih seger gitu. Masih fit banget lah kalau menurut saya. Saya kirain dia tuh tadinya tuh awal mungkin usia 50-an atau 60 lah paling banter ya. Tapi ternyata 85 tahun. Nah, ada dua cerita yang bikin saya itu kepikiran sampai sekarang. Yang pertama, dia cerita mengenai salah seorang bapak-bapak lainnya yang ada di tempat wusu itu. Yang usianya nggak jauh beda dari saya. Nah, bapak-bapak ini tuh usianya tuh sekitar usia 45-an tahun lah kalau saya tebak ya. Mungkin 45-an, paling jauh paling banter 46, 47 lah. Dia itu termasuk salah satu yang paling tua di antara yang latihan wusu itu. Lalu diceritakan oleh kakek-kakek ini tadi bahwa bapak-bapak itu dia ikut latihan wusu karena dia ngerasa selama ini tuh dia belum sempet ikut latihan wusu. Itu kepengenan dia dari kecil. Gak sempet dari kecil, sampai akhirnya pas dia udah gede, dia udah kerja, baru ada kesempatan dan kemampuan untuk ikut latihan wusu. Sampai akhirnya dia bela-belain ikut latihan wusu. Kata kakek ini tadi, itu contoh determinasi yang kokoh. Contoh orang yang betul-betul mengejar sesuatu yang dia suka, punya keinginan yang kokoh. Nah, obrolan itu saya jadi teringat mengenai passion nih. Saya bilang, oh ini nih contoh, salah satu contoh orang yang berusaha untuk mencari tahu tentang dirinya, terus berusaha untuk menyalurkan sesuatu yang dia rasa betul-betul menjadi passion dia. Oh, jadi saya semangat nih. Karena saya kepikiran tentang pencarian passion dan pencarian jati diri. Nah, tapi ada hal berikutnya yang juga membuat saya kaget juga, yaitu kakek-kakek usia 85 tahun ini, di akhir cerita dia baru bongkar bahwa usianya 85 tahun. Dia cerita ke saya, dia bilang, saya usia 85 tahun dan masih fit sekali. Saya kaget, oh kok bisa kamu usia udah 85 tahun? Saya bilang, ini saya nggak nyangka sama sekali. Dan dia cerita dia itu fit karena sejak kecil dia itu suka latihan olahraga juga. Dia aktif di judo, ternyata dia seorang martial artist. Lalu dia juga aktif di olahraga lainnya kayak badminton, pingpong gitu. Jadi dia selalu betul-betul memaintain pola hidup sehat. Nah, waktu itu dia selalu menekankan ke saya, kamu harus lakukan pola hidup sehat. Karena kesehatan itu penting dan harus mulai sejak sedini mungkin, dia bilang. Nah, yang bikin saya kaget itu adalah pas dia bongkar kenapa alasannya sampai sekarang dia selalu maintain pola hidup sehat itu. Ternyata sederhana aja, dia bilang, I don't wanna be a burden for my kid, dia bilang gitu. Jadi, waduh, saya kepikiran, wow, ini sesuatu yang bagi saya luar biasa. Karena selama ini saya selalu mengaitkan alasan itu dengan sesuatu yang adiluhung lah. Kayak, wah ini pencarian jati diri, ini adalah untuk lebih memahami diri. Sesuatu yang sangat dalam lah. Tapi ternyata saya juga disadarkan bahwa kadang-kadang ada juga alasan pragmatis yang perlu juga untuk kita jadikan salah satu pemicu kita untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi untuk kita bisa hidup sehat, ya terlepas dari kita mencari jati diri, bisa mendapatkan self-awareness dan lain-lain. Tapi ada juga alasan pragmatisnya, yaitu kita pengen tetap bisa mendampingi anak cucu kita sampai saat kita udah dewasa dan kita nggak mau jadi burden, seperti kata kakek. Nah, ini luar biasa. Jadi ini salah satu pengingat buat saya pribadi untuk betul-betul menjaga pola hidup selama ini. Oke, itu aja sharing singkat hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya.